teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang krusial banget, primary question, yaitu tentang bagaimana narsisis mencintai. Karena narsisis sering mengucapkan I love you, tapi bagaimana seorang narsisis mencintai, atau simbolnya narcissistic love gitu ya. Ngomongin tema ini, kalau udah ada kata cinta gitu biasanya seru ya untuk mengenal atau merasakan love atau cinta. Itu bisa pacar, bisa suami istri, dan atau hubungan romantis lainnya gitu ya. Mungkin kalau di dalam framing kata love itu ada hormat, rasa menghargai, kebaikan, welas asih, kesabaran, kepercayaan. Nah, itu semua bisa dikemas di dalam satu frame yang disebut cinta. Nah, tapi kita akan menjawab bagaimana seorang narsisis mencintai gitu ya. Mereka ingin cinta? Yes, sangat. Apalagi kalau cinta yang tanpa syarat, kalau bisa tanpa pertanyaan gitu ya. Satu, narsisis mencintai dengan lebih banyak take gitu ya, mengambil daripada memberi gitu ya. Jadi take and give timpang, dan membuat supply itu mereka dicintai karena mereka mencintai dengan memilih Anda untuk mengambil nih. Walaupun dia take and give-nya timpang, tapi ketika dia mencintai Anda, aku tuh pilih mengambil dari kamu loh, makanya aku mencintaimu. Nah, itulah narcissistic love. Dan ketika narsisis bergantung pada Anda, misalkan nih, bergantung banget deh sama suplainya untuk bersih-bersih rumah, untuk ngerjain tugas, untuk ngambil jemuran, atau untuk melakukan pekerjaan apapun. Dan ketika dia bergantung kepada Anda, itulah bagaimana dia mencintai Anda, karena terpilih dan terberkati untuk membersihkan rumah dia gitu ya. Itu yang nomor satu. Jadi terpilih untuk memberikan pelayanan. Bagaimana narsisis mencintai suplainya. Kemudian yang nomor dua, bagaimana narsisis mencintai? Narsisis mencintai dengan adanya hook atau kait, sehingga kalian merasa tuh kecantol gitu ya dalam bagian hubungan tersebut, sehingga mereka mencintai dengan membuat Anda nggak bisa lepas dengan mudah. Itulah narcissistic love yang nomor dua. Yang nomor tiga, narsisis bagaimana mencintai? Narsisis itu mencintai dengan mengidealisasi. Ketika mereka mengidealisasi kalian, ya mereka berharap ya kalau gua idealisasi lu kan beruntung nih, gua idealisasi, ya lu harus jawab dengan yes I do dong. Oke, let's go, kita married. Oke, kapten gitu kan. Itu yang nomor tiga, bagaimana narsisis mencintai. Yang nomor empat, narsisis mencintai supply dengan memposisikan supply untuk melengkapi mereka, untuk boosternya mereka agar terlihat lebih baik, dan membuat mereka mendapatkan adrenaline rush atau fuel yang negatif, dan juga mungkin negatif atau positif fuel gitu ya. Jadi oh, supply tercinta, kamu terpilih untuk melengkapi hidupku. Nah, itulah bagaimana mereka mencintai supply-nya. Yang kelima, bagaimana narsisis mencintai? Narsisis mencintai dengan sensing memiliki, mirip kayak punya properti, kayak punya aset, atau punya apa ya, yang membantu dia gitu ya. You are mine, kamu punya aku, sehingga ya wajar kamu harus melayani aku, kamu under my power and control. That's why I love you. Jadi pahamnya sampai di sini. Narcissistic love atau bagaimana narsisis mencintai, yaitu dengan sensing memiliki. Itu nomor 5. Kemudian nomor 6, bagaimana narsisis mencintai? Narsisis mencintai dengan menilai kalian mirip kayak guru atau pengajar atau dosen gitu, yang memberi pujian dan reward ketika kalian dapat nilai bagus, dan bisa menghukum juga ketika diperlukan, karena aku sayang kamu. Nah, itulah cara narsisis mencintai. Yang nomor 7, narsisis mencintai supply. Maka dari itu ya lu harus selalu ada buat aku. Kamu nggak perlu juga punya space atau kebutuhanmu atau urusan kamu sendiri, apalagi kebebasan gitu ya. Soalnya kan aku sayang kamu. Nah, itulah narcissistic love. Jadi no space. Yang nomor 8, narsisis mencintai supply dengan apa? Dengan menikahinya dan memiliki surat resmi atas kepemilikan yang valid gitu ya. Lebih kepada kayak ketimbang kita dan kami, lebih banyak me-nya dan I. Jadi aku cinta sama kamu ini loh, jadi aku nikahin kamu gitu. Tapi di dalam sebuah hubungan itu jarang kayak kita atau kebersamaan atau saling, tapi lebih kayak
lebih cenderung ke diri sendiri gitu ya. Kemudian yang nomor 9, bagaimana cara narsisis mencintai? Narsisis mencintai dengan memberi akses kepada supply untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Kartu akses lo masuk ke hidup gua. Nah, beruntung lo bisa masuk ke hidup gua. Ketika lo penuhi kebutuhan emosional gua, kan otomatis kalau gua udah terpenuhi kebutuhan emosionalnya, berarti kebutuhan lo juga terpenuhi kan. Jadi kebutuhan emosional dia comes first gitu ya teman-teman. Jadi ketika kalian mendapat akses ke dalam kehidupannya, itulah bagaimana narsisis mencintai supply-nya. Yang nomor 10, narsisis mencintai supply-nya dengan apa? Kalau perlu dengan memberkati supply-nya. Karena apa? Sudah berjasa untuk meluangkan waktu untuk pasangannya. Kalian pernah ngerasa dong, seorang narsisis yang ngeluangin waktu, kalian udah ngerasa yang heroik banget gitu ya. Kayak kalian itu udah di blessing gitu deh. Tergerak oleh agenda mereka untuk apa? Bertahan hidup. Karena akan rapuh kalau nggak punya supply gitu ya. Maka dari itu, I love you, kata seorang narsisis. Maka itu engkaulah supply-ku. Makanya kalau aku kasih waktu, itulah berkat I love you gitu ya. Dan jadi nomor 10 sampai 10 ini kita udah belajar gitu ya tentang narcissistic love gitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya dari kalian dari tadi, kok kayak gitu sih kak, love kok kayak gitu sih kak gitu ya. Jadi kalau kalian bandingkan atau kalian bayangkan komparasi dengan real or true love, emang agak beda gitu ya. Nah teman-teman, real love atau mungkin di benak kalian yang cinta dengan penuh pengorbanan, kasih sayang, empati, dan juga deep emotional connection, nah itu emang agak asing di dunia NPD gitu ya teman-teman. Jadi semoga cukup menjawab bagaimana narsisis mencintai. Nah seru kan gitu ya. Nomor 1 sampai 10, aku thank you banget untuk yang semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.